Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita sering mendengar ada pendeta di luar sana itu yang sering mengatakan bahwa dia turun naik surga, dan juga ada sebagian pendeta yang mengatakan bahwa dia dibawa oleh Yesus ke neraka oleh karena jemaatnya, begitu. Kalau ini saya namakan pendeta teh celup. Sama, yang satu mengatakan turun naik surga, yang satu lagi, yang lain lagi maksudnya, menyatakan bahwa dia turun naik neraka. Bohongnya ketahuan ya. Kenapa saya bilang bohong? Karena bukan saya yang mengatakan bohong. Yang mengatakan bohong adalah Alkitab. Ya. Alkitab menulis tentang neraka. Ya. Salah satunya terdapat dalam Matius 22 ayat 33. Nah, ini yang gagal dipahami. Ya. Bahwa para pendeta di luar sana mengira bahwa neraka itu sudah ada. Padahal neraka saat ini belum ada. Loh, kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, itu kan kata Alkitab. Kalau kata pendeta di luar sana itu yang suka ngebohong, ya itu katanya mereka dibawa turun naik ke neraka. Turun naik surga. Tapi yang akan kita bahas adalah turun naik neraka lah. Ya. Kenapa? Alkitab mengatakan neraka belum ada, belum diciptakan. Yang sekarang ada, ya, sejak dunia dijadikan adalah alam maut, ya, tempat roh orang mati. Lokasinya di bawah bumi, panas. Tapi itu bukan neraka, itu adalah alam maut. Lukas 16 ayat 23. Nah, mereka tidak bisa membedakan antara alam maut dan neraka. Kita lihat Lukas 16 ayat 23 ya. Ini berbicara orang kaya dan Lazarus ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, tuh bukan neraka. Ia memandang ke atas. Nah, berarti dia kan di bawah kan? Berarti alam maut itu di bawah. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lukas 16 ayat 23. Itu alam maut, bukan neraka. Sedangkan neraka yang sebenarnya disebut lautan api. Adanya kelak di bawah daratan bumi baru. Nah, makanya baca tuh Wahyu 20 ayat 10.
Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itu neraka. Dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itu lautan api, itulah neraka. Makanya baca Alkitab. Jangan buku-buku dongeng, jangan buku-buku tafsir, filsafat, teologi. Baca Alkitab. Penghuni neraka menurut Alkitab sudah sangat jelas penghuninya ya. Yang pertama ya, kita lihat. Kain sampai semua orang mati saat kiamat. Itu dari Kain. Yang menolak Yesus satu-satunya Tuhan Allah Maha Kuasa. Maka dijamin 100% ke neraka. Itu yang menolak Yesus satu-satunya Allah. Jaminan pasti neraka. Ya, termasuk golongan penyembah patung, penyembah Allah segitiga, dan umat Klaimer lainnya. Itu yang pertama. Ya, penghuni neraka ya. Yang kedua, golongan kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41. Yaitu golongan yang ngakunya Kristen, padahal bukan Kristen. Mereka ini ngakunya Kristen, tapi menolak Yesus satu-satunya Allah. Dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuh. Melakukan ini itu dalam nama Yesus, ya kan? Yesus engkau Tuhan, tetapi kami menolak engkau sebagai Allah, Allahnya si Bapa. Itu menyembuhkan orang dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan, Tuhan, Yesus engkau Tuhan, tapi menolak Yesus sebagai Allah. Itulah pembuat kejahatan. Itu masuk neraka. Itu yang kedua. Ya, penghuni neraka itu udah jelas. Yang ketiga, golongan ular beludak. Maksudnya Yahudi KW yang masih keras kepala, jalankan agama Yahudi. Padahal agama Yahudi sudah bubar. Ya, Matius 23 ayat 33. Yang disembahnya itu, Yahweh itu sudah menjadi manusia. Taurat sudah batal. Gedung kebanggaannya sudah hancur. Bait suci itu sudah hancur. Jadi agama Yahudi itu sudah selesai. Sudah tidak ada lagi agama Yahudi. Tetapi orang-orang ini masih keras kepala. Nah itulah keturunan ular beludak. Itulah penghuni neraka. Jadi ada 3 ya. Yang penghuni neraka itu. Pertama, Kain sampai semua orang mati saat kiamat yang menolak Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ya, termasuk penyembah segitiga, Allah segitiga, dan kaum Klaimer yang mengklaim-klaim itu, tukang klaim. Yang kedua, golongan kambing terkutuk yang
Sama itu. Ngaku-ngaku Yesus Tuhan. Mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Tetapi menolak Yesus sebagai Allah. Yang ketiga adalah golongan ular beludak. Yaitu Yahudi KW. Yang masih keras kepala. Padahal agama Yahudi sudah selesai. Tadi ayat-ayatnya sudah saya bacakan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai neraka. Kan neraka kan belum ada. Tadi seperti prolog saya itu yang di awal. Neraka belum ada. Iya kan? Nah. Ya. Neraka itu belum ada. Tapi para pendeta dan romo ini mengklaim, oh, itu saya dibawa turun naik ke neraka. Bohongnya kan? Bohongnya itu udah itu karena mereka nggak baca Alkitab. Iya kan? Mereka tuh nggak baca Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah satu-satunya firman Allah di jagat raya ini. Nggak perlu disandingin lagi, nggak perlu ditunjang oleh buku-buku yang lain. Baik, sekarang kita lihat. Kapan neraka diciptakan? Neraka ada di bumi baru yang datar, di bawah daratan berpenghuni. Itu bumi baru itu, ya, lautannya itu lautan api. Memang ada airnya, lalu ada belerang yang menyala-nyala. Itu Wahyu 20 ayat 10. Nah, neraka itu di situ. Nanti bumi yang bulat ini musnah, hilang, ya. Lalu diciptakan bumi yang baru. Nah, di bumi yang baru itu lautannya itu adalah lautan api. Itulah neraka. Wahyu 20 ayat 10. Jadi nanti, sekarang belum. Neraka diciptakan bersamaan dengan sorga diturunkan. Yaitu Yerusalem baru. Penciptaan bumi baru yang datar. Sorga Yerusalem baru diturunkan, neraka diciptakan. Itu semua dilakukan oleh anak domba. Nerakanya belum. Karena neraka belum ada, maka iblis belum dihukum. Nah, kalau dihukum mau taruh di mana? Nah, ya kan? Karena nerakanya belum ada, ya, maka iblis belum dihukum. Penghakiman terakhir belum terjadi. Nah itu. Kalau nerakanya sudah ada, ya langsung iblis dihukum, ditaruh di neraka. Begitu kan? Nah jadi sudahlah. Itu para pendeta tuh yang suka bilang turun naik neraka itu. Berhenti berbohong. Kalau tidak bisa membedakan antara neraka dengan alam maut, ya sudah. Belajar lagi baca Alkitab. Jangan berkata, oh karena Bapak Ibu lah saya dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka. Ngapain? Memangnya kau yang bisa menyelamatkan manusia? Amin. Jadi ternyata neraka belum diciptakan dan banyak para pendeta yang berbohong. Ya, Bapak Ibu baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.